Hari ini kita bisa saksikan penjara lebih baik daripada di luar penjara. Orang-orang mulia ada di penjara, di luar penjara adalah mereka yang buruk. Betul tidak Bapak Ibu? Sekarang penjara makin lama makin besar, masjid makin lama makin kecil. Bahkan bahaya, masjid dipenuhi oleh orang-orang yang ahli maksiat. Karena yang mereka cari bukan surga, yang mereka cari adalah dunia. Ada tidak sedikit masjid yang dipegang oleh para preman Bapak Ibu. Bahkan pada akhirnya kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, menjadi satu-satunya masjid bersejarah terbesar di dunia yang DKM-nya orang Yahudi. Kami lihat Yahudi Pak yang menjaga Masjidil Aqsa, yang mengatur siapa yang harus sholat di sana. Cuma imamnya dari umat Islam, kan mereka tidak sholat. Andaikan mereka sholat, mungkin mereka jadi imamnya. Inilah nasib kita pada akhirnya Bapak Ibu. Pada akhirnya seperti inilah yang terjadi. Laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Nah inilah fase kematian. Matinya nilai-nilai kemanusiaan. Manusia memangsa manusia. Pembunuhan nyaris terjadi di mana-mana. Al-haraj kata Rasulullah. Jadi kiamat yang kedua, antukhzanal amal, antuqbahal qaul wa tuhzanal amal. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi perkataan buruk muncul di mana-mana. Bukan hanya ulama yang dicaci maki, bukan hanya Rasulullah, Allah mereka nistakan. Belum lama kita masih mendengar bagaimana Rasulullah dihinakan dengan karikatur di Perancis. Sebuah majalah yang memang dari dulu mereka fenomenal dengan keburukan mereka, menghina Rasulullah SAW. Ya Bapak Ibu berkata Allah. Ya. Manusia menyia-nyiakan kesempatan untuk mengumpulkan amal baik demi perbekalan hidup di akhirat. Ya. Dan yang ketiga, ala inna min asrati sa'ah an tutsal masnah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi adalah dibacanya masnah dan susah ditemukan orang yang bisa merubahnya. Famal masnah ya Rasulullah? Apa itu masnah ya Rasulullah? Ma kutiba siwa kitab Allah. Segala sesuatu yang dicatat, ditulis, lalu dibaca selain daripada kitab Allah. Jujur Bapak Ibu, mana yang paling sering kita baca? Mana yang sering kita genggam? Gadget apa mushaf Quran? Yang ini apa yang ini? Yang kiri ya? Nah, inilah masnah. Dan susah ditemukan orang yang merubahnya, karena memang manusia milenial tergantung kepada gadget ini. Beginilah cara musuh-musuh Islam dan Dajjal menciptakan sistem ketergantungan manusia pada dunia. Maka ketika Allah menghilangkan teknologi, jatuh ini tidak bernilai. Hilang nyawa separuh hidup manusia akhir zaman. Manusia milenial membutuhkan teknologi. Teknologi menjadi separuh nyawa mereka. Ketika hilang teknologi, sema'atum ila ma bada'atum, sema'atum ila ma bada'atum, kata Rasulullah SAW. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali. Kalian akan kembali tanpa teknologi. Maka manusia kehilangan separuh nyawanya. Galau Bapak Ibu, habis kuota mati gaya. Betul? Habis kuota mati gaya. Maka di saat itulah Dajjal muncul dengan sihirnya menggantikan teknologi. Maka di saat itulah berbondong-bondong manusia menjadi pengikut Dajjal. Dan yang paling banyak mengikutinya adalah kaum wanita. Ya, yang paling banyak tampil di sini dan seronok bahkan nyaris tidak berpakaian, kaum wanita kan? Subhanallah. Inilah kehancuran umat akhir zaman. Bapak Ibu hormati Allah, lalu apa solusi kita? Nah, kita orientasi kembali secara umum. Ini ada satu pandangan yang cukup bagus dari Ustaz Budi Asyariansi. Beliau pembina Yayasan Kutab Al-Fatih, di mana kami menyekolahkan anak-anak kami. Itu Bapak Ibu secara singkat yang mesti kita coba reorientasi dari sistem pendidikan kita. Ya, ini yang membuat saya mungkin dikeluarkan dari sekolah. Karena di samping saya mengajarkan silabus berdasarkan kurikulum pendidikan Dignas, saya selipkan pendidikan-pendidikan agama, pendidikan-pendidikan peradaban, yang pada akhirnya ketahuan dan saya dikeluarkan. Ya, tapi pada akhirnya mereka memanggil saya kembali untuk mengamalkan konsep ini, tapi saya sudah tidak bisa. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada satu pandangan yang baik, yang bagus dari seorang ulama madzhab, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Di dalam kitabnya Al-Muwatta' beliau mengatakan, "Lan tasuha amru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha." Umat akhir zaman ini tidak akan bisa dibereskan melainkan dengan cara bagaimana umat yang terdahulu dibereskan. Kalau kita komparasikan Bapak Ibu, masih ada waktu?
Saya minta waktu 10 menit lagi, boleh? Gimana, lanjut Bapak Ibu? Lanjut. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik Pak, 2 jam ya. Saya tagih Pak 2 jam. 2 jam Bapak Ibu nggak boleh keluar dulu. Tunggu di sini 2 jam. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 indikator setidaknya. Ada 4 indikator masyarakat Arab jahiliyah disebut jahiliyah. Yang pertama, inhirafuhum anit tauhid, menyimpangnya mereka dari tauhid. Islam yang fitrah mereka sudah hilang, luntur, bahkan mereka menyembah berhala. Ya, paganisme berurat apa pada mereka. Yang kedua, ad-dunya ibtighauhum, orientasi hidup masyarakat Arab mereka adalah dunia, dunia dan dunia. Sehingga prinsipnya itu adalah kerja, 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 bukan ibadah, ibadah, ibadah. Salah saya bicara Bu? Keceletot ya. Kalau kerja kan untuk cari dunia, kalau ibadah untuk cari akhirat. Yang ketiga, intisyarul ma'asi, maksiat di mana-mana, bahkan zina dilakukan oleh anak-anak kecil, bahkan anak berzina dengan ibunya. Yang keempat, al-ikhtilaf wal iftiraq bainal ummah, bainan nas, perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah umat. Umat berpecah, umat bersepele karena berbeda pendapat saja. Bahkan penjara penuh dengan orang-orang karena perbedaan pendapat dan perbedaan pendapatan. Pendapat dan pendapatan. 4 indikator jahiliyah ini ada tidak hari ini? Ada tidak hari ini Bapak Ibu? Manusia menyimpang dari tauhid, terjadi tidak? Terjadi. Ad-dunya ibtighauhum, orientasi hidup kita, orientasi hidup umat manusia akhir zaman ini di dunia dan dunia. Terjadi tidak? Maksiat di mana-mana terjadi. Perpecahan di tengah-tengah umat Islam terjadi. Jadi 4 indikator jahiliyah ada hari ini. Berarti kita jahiliyah. Hari ini kita kembali jahiliyah. Betul apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam datang pada saat itu asing di tengah-tengah manusia, padahal fitrah mereka adalah Islam. Suatu saat kita bahas 2 jam. Kenapa harus Islam Bapak Ibu? Saya butuh 2 jam untuk membuktikan kenapa harus Islam agama kita. Luar biasa dahsyat. Tapi kalau saya bahas ini tidak cukup waktunya, kecuali Bapak Ibu mau tambah waktu 2 jam lagi. Baik. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Ketika Islam datang asing dan akan kembali asing, nah hari ini kita tinggal menjiplak saja. Kurikulumnya sudah ada, Quran dan Sunnah. Ada sirah nabawiyah. Apa yang kurang? Bukankah Rasulullah itu teladan bagi kita dalam segala aspek, bahkan dalam berumah tangga pun Rasulullah teladan terbaik. Ibu-ibu, saya tanya sama ibu-ibu, kalau Rasulullah istrinya berapa? Berapa Bu? 11. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 11, ada yang bilang 12. Kalau ibu istri yang keberapa? Istri pertama Bu ya. Kalau pertama belum istri berarti Bang. Pak, baru iswan. 1 itu iswan, 2 istu, 3 baru istri. 1, 2, 3 kan. Iswan, istu, istri. Gitu ya Bu. Dalam hal berumah tangga saja Rasulullah menjadi teladan. Kenapa Rasulullah istrinya lebih daripada 4 Bu? Kenapa harus 9 atau 11 istri Rasulullah SAW? Nah, ini yang menjadi kesempatan musuh-musuh Islam menghina Rasulullah. Allah perintahkan min khasaisi rusul, dari kekhususan para nabi, kekhususan Rasulullah SAW. Kenapa beliau diperbolehkan menikah dengan 11 istri? Karena 11 istri beliau adalah tipe semua wanita di seluruh dunia. Apapun tipe kaum wanita di dunia itu ada pada 11 istrinya. Tipe pencemburu ada, tipe orang yang pendiam ada, tipe orang yang aktif ada, tipe pengajar ada. Apapun tipe seorang istri, Rasulullah tetap menjadi teladan suami terbaik. Nah, ini luar biasanya Rasulullah SAW. Nah, kalau kita nggak bisa, jadi cukup aja lah. Kalau nggak kuat 4, 1. Tapi itu wa in khiftum, jika kalian takut. Takut 1 saja. Jadi yang 1 itu penakut katanya, kata orang Arab. Saya juga baru 1 Bu. Baru 1 ya. Baik Bapak Ibu berarti Allah. Baik, seperti apa kurikulum membangun peradaban yang diajarkan Rasulullah SAW? Barangkali ini Bapak Ibu sekalian kita lihat.
tayangan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang satu ini Bapak.